innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita, walaupun mohon maaf agak terlambat sedikit barusan. Hari ini tepat di tanggal 17 Agustus 2021 Masehi. Hari ini kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan sebentar lagi kita juga akan membahas tentang orang-orang yang merdeka dari neraka dan pastinya mendapatkan kenikmatan surga. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan ke Nabi besar Muhammad SAW, di mana hari ini kita akan membahas hadis-hadis dari beliau yang bercerita tentang berbagai kenikmatan surga. Dan insya Allah kita semua yang hadir hari ini, ayahanda, ibunda dan juga adina semua, para abu, para umi dan seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Falah Kedai Aceh, insya Allah kita berdoa Allah akan berikan kita kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan surga ini. Amin amin ya rabbal alamin. Di pengajian minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana nikmat yang ada di dalam surga. Wa athmaruha mutadaliyah fiha ma tashtahil anfus wa taladdatul a'yun fiha azwajun mutahharah. Di dalamnya ada berbagai kenikmatan yang diinginkan oleh manusia. Bagaimana dalam surga itu ada azwajun mutahharah, kita bercerita kemarin ada bidadari, dan inilah yang membuat orang-orang bersemangat untuk mendapatkan dan meraih kenikmatan surga. 76 tahun yang lalu, saat kemerdekaan direbut, saat itu para ulama menjadi ujung tombak. Kita semua merebut kemerdekaan. Tanpa adanya jasa para ulama, kita maka tidak mungkin akan bisa sampai ke masa-masa hari ini. Jadi perjuangan para ulama ini sangat besar maknanya bagi kemerdekaan kita. Bung Tomo di Surabaya pernah berkata saat beliau mau memimpin pergerakan daripada pasukannya, beliau bingung memilih kata-kata apa yang dapat memacu semangat dan membuat para pejuang di Surabaya rela berperang, mempertaruhkan nyawa dengan penuh semangat. Akhirnya beliau memilih dua kata-kata besar, yaitu Allahu Akbar. Kata takbir Allahu Akbar inilah yang dikumandangkan Bung Tomo di Surabaya dan juga Teguh Umar John Pahlawan di Melabuh, dan juga dikumandangkan oleh Pangeran Diponegoro dan seluruh para pahlawan dan pemimpin pasukan kita untuk memacu semangat para pasukan dalam meraih kemenangan kita dan kemerdekaan kita. Ada seorang ulama besar yang bernama Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Beliau adalah ulama besar dari Padang dan satu-satunya orang Indonesia yang berhasil menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau menjadi mufti di Masjidil Haram, memberi fatwa. Beliau meninggal 1916. Belum merdeka, artinya 34 tahun sebelum kemerdekaan ini ada. Nah, saat beliau berada di sana, banyak murid-muridnya yang berasal dari Indonesia, semua meminta fatwa tentang bagaimana hukumnya berperang melawan penjajah. Saat itu kita sudah mulai diserang oleh Jepang, sebelumnya kita diserang oleh Belanda. Beliau memfatwakan bahwa berperang melawan penjajah hukumnya adalah wajib, dan barang siapa yang meninggal dalam peperangan melawan penjajah maka mereka akan mendapatkan pahala mati syahid. Barang siapa yang mati syahid maka dia tidak akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merasakan mati dengan cara mati syahid maka
tidak akan ada kesakitan seperti ditebas 1000 pedang, tidak ada kesakitan seperti kambing yang dikuliti kulitnya hidup-hidup, tidak ada kesakitan sakaratul maut seperti orang lainnya, tapi dia hanya merasakan kesakitan seperti kulit yang dicubit sedikit. Seperti itulah kesakitan sakaratul maut yang hanya dirasakan oleh orang yang syahid. Dan pastinya mereka tidak merasakan siksaan munkar dan nakir. Mereka tidak berjumpa dengan munkar dan nakir. Dan orang-orang yang mati syahid semuanya tidak akan dihisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa ada proses pemeriksaan apapun. Ceramah, bahan, dan ifta daripada Ahmad Khatib Al-Mukabawi ini dibawa oleh seluruh muridnya sampai di Riau, sampai di Jawa, dan beberapa tempat di Sumatera. Dan ini memacu semangat para pejuang-pejuang untuk rela mati syahid melawan Belanda. Dan inilah yang akhirnya mengobarkan semangat kita merebut kemerdekaan, sehingga peran para ulama dan habib di Indonesia itu sangat besar. Mungkin kita pernah dengar nama Al-Habib Ahmad Assegaf. Beliau juga sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan. Al-Habib Ali Ahmad Syikritan, Al-Habib Idrus Al-Jufri, Al-Habib Syekh Al-Atas, Al-Habib Husain Mutahar, dan Al-Habib Salim bin Jindan. Nah, ini ada hubungan dengan Habib Jindan yang akan datang di sini. Jadi bagaimana peran habaib dan para ulama dalam merebut kemerdekaan ini membuat kemerdekaan Indonesia lebih mudah diraih. Hari ini para ulama berperan penting termasuk dalam menjaga kemerdekaan yang kita raih. Orang yang mendapatkan fatwa mati syahid, mereka akan mau berperang walaupun nyawa taruhannya. Dan inilah yang membuat orang rela melepaskan nyawa bahkan keluarganya, karena mereka mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, tidak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tidak berjumpa dengan munkar dan nakir. Dan yang ketiga, tidak merasakan hisab di akhirat. Dan pastinya mereka sebenarnya tidak mati. Orang-orang yang mati syahid, Allah mengatakan mereka tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan katakan kepada orang yang mati syahid itu amwat, mereka mati, bal ahya, tapi mereka sebenarnya masih hidup. Tak kala muda urun-urun yang meninggal mati syahid waktu dibuka kuburannya, jenazahnya masih seperti semula, bahkan kadang-kadang rambutnya masih ada. Jadi bal ahya, mereka hidup, walakin la tashurun, tapi kamu tidak sadar. Mereka saat itu hanya merasakan sedikit cubitan dan mereka langsung berjumpa dengan bidadari yang itulah merawat dan menjaga mereka. Untuk kita hari ini yang merasakan nikmatnya kemerdekaan di tanggal 17 Agustus hari ini, paling yang kita dapat berikan adalah doa kepada mereka, doa terbaik kepada para pahlawan kita dengan cara Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka dan berikan kemuliaan dan kemaafan kepada mereka, dan berikan ganti kepada mereka lebih baik dari apa yang telah mereka raih di dunia ini. Itulah doa-doa terbaik kepada kita, dan insya Allah kita berharap berjumpa dengan mereka di surga nantinya. Nah, kita baru bercerita tentang bagaimana pintu daripada surga. Al-Babur Rabi'u wal Arba'una fi dzikri abwabil jannah. Bermula ini adalah bab ke-44, Rabi ke-4, Arba'un 40. Ar-Rabi'u wal Arba'un 44. Fi dzikri, pada menyatakan abwabil jannah, pintu-pintu surga. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan kita daripada ibnu dan Abbasnya, daripada bapak dan anaknya. Ibnu Abbas adalah anak daripada Abbas. Lil jinani tamaniyatu abwabin. Bagi surga, untuk surga, berada di surga ada 8 pintu. Lil artinya bagi. Kalau dalam ilmu nahwu, lil jinani tamaniyatu abwabin artinya khabar didahulukan daripada mubtada, karena lil jinan ini menjadi khabarnya. Ada 8 pintu yang berada di dalam surga. Min zahabin, dibuat daripada emas.
Nah, kalau kita selama ini pernah lihat pintu emas di pintu kecil demi, mungkin pernah lihat di pintu Masjid Nabawi bagi yang pernah pergi umrah ke sana, ada pintu yang dilapisi emas. Kalau ini memang min zahabin, artinya bukan dilapisi, tapi memang dibuat dari. Hari ini kita lihat di tiang di tameh masjid kita ada cat emas. Nah, kalau ini cuma cat, ada yang disepuh oleh emas kalau cincin. Tapi ini min zahabin, artinya komponen penyusunnya memang dari emas. Murassa'un bil jawahir, dipenuhi, diisi dengan jawahir atau jauhar. Ini artinya permata. Jauhar artinya permata, jadi emas bertabuhkan, bertatahkan, berhiaskan dengan permata. Kalau kita hari ini biasa lihat cincin emas itu ada berlian atau Swarovski. Nah, seperti itulah mengkilat-kilatnya. Posisi kita boleh bayangkan bagaimana pintu surga itu. Walaupun kata Rasulullah, Allah itu menyediakan bagi surga mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Hari ini kita lihat emas bagaimana mengkilatnya, bagaimana permata, bagaimana berpijarnya, tapi emas yang ada di surga dan permata yang ada di surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Sebegitu indahnya lah bentuk surga yang akan insya Allah kita datangi, kita kunjungi, dan kita huni sepanjang umur kita abadan abadin. Inilah tujuan kita mengaji malam ini, biar kita masuk ke dalam surga. Maktubun alal babil awwali, tertulis di atas pintu pertama, apa tulisannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu pertama bertuliskan kata-kata, bukan assalamualaikum, bukan welcome. Apa tulisan kata-katanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Uronyo di pura damaratib dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tafaul agar kita bisa masuk dalam surga. Tapi hati-hati, surga pertama, pintu pertama ini bukan untuk semua orang. Not for everyone, bukan untuk semua orang boleh masuk ke sini. Untuk siapa yang boleh masuk ke sini? Wahwal babul anbiya'i wal mursalin. Pintu ini hanya untuk staff only, untuk orang-orang yang boleh masuk, yaitu anbiya wal mursalin. Anbiya jamaah daripada nabi, mursalin jamaah daripada rasul. Kepada para nabi dan para rasul boleh masuk pintu pertama. Makanya ada panggilan pintu bioskop pertama dibuka untuk para nabi dan rasul. Tapi ada orang lain yang boleh masuk sini. Siapa lagi? Syuhada, wasyuhada. Para syahid yang tadi kita cerita, termasuk orang yang memperjuangkan kemerdekaan, ini insya Allah akan boleh masuk juga. Apakah syahid memperjuangkan kemerdekaan Aceh juga termasuk? Ini tidak kita bahas dalam pengajian kita, pasti ini pada Indonesia. Kalau Aceh, kalau selama itu benar, oke, mungkin saja. Tapi kalau ini adalah perang saudara, dikatakan malah mungkin bukan mendapat pahala, malah mendapatkan dosa. Kadang-kadang tayo udah syarah-syarah anak lakukan, tayo poh si Pak I Jawa Jangan, tayo poh gara-gara kita dendam pribadi. Nah ini yang takutnya malah bukan jadi meninggal mati syahid kita, tapi kadang-kadang malah jatuh dihina gara-gara meninggal ya karena pahala, dan malah kadang-kadang berujung dosa. Ada satu orang lagi, ada 4 golongan yang boleh masuk ke sini. Yang pertama para nabi, yang kedua para rasul, yang ketiga orang syahid, dan yang terakhir mungkin kita bisa masuk di sini wal asqiya. Asqiya adalah orang yang dermawan. Nah, jadi hanya orang-orang dermawan, orang yang gemasih, orang yang suka bersedekah, orang yang wadai belum jelek dari masjid anak lewat samping, anak pura-pura dengar di kejeleng, tapi yang gedem julok peng dalam jeleng untuk pembangunan masjid, gedem bantu orang di samping, gedem bantu urut-urut yang tengah duduk. Hari ini banyak bantuan-bantuan yang kita dapat dari orang-orang yang asqiya, orang yang dermawan. Lagi ada Indonesia, alhamdulillah kemarin sudah bantu bahkan untuk makanan-makanan kita hari ini.
dari Teguh Rosyah sudah bantu juga sedekah. Jadi alhamdulillah banyak bantuan-bantuan hari ini kita dapat dari orang askhia, orang yang dermawan. Orang kaya banyak, tapi urang dermawan kurang. Urang kaya le, urang masih kurang. Askhia ini karena dia kurang, maka dia boleh dapat prioritas masuk surga pintu pertama bersama para nabi, para rasul, dan orang yang syahid. Wal babus tani, dan bermula pintu yang kedua, babul musallin alladzina yahsaduna al-wudu'a wal arkanas salati. Nah, ini mungkin kita bisa masuk pintu kedua. Dan bermula pintu kedua adalah pintunya orang-orang yang sholat al-lazi, bukan hanya orang sholat, tapi alladzina yuhsinuna al-wudu'a. Yuhsinuna al-wudu'a, yang memperbagus wudu, wa arkanus salat, dan rukun daripada sholat. Orang yang boleh masuk pintu kedua bukan hanya orang yang sholat, tapi orang sholat al-lazi, orang sholat yang dia isim mausuf, artinya sholatnya diwasafkan, disifatkan, dihubungkan. Ini kata hubung al-lazina, kata penghubung. Nah, dia dihubungkan dengan yusinunal wudu, memperbagus wudu. Memperbagus wudu artinya apa? Semua tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah semua kita lakukan. Contoh, dari mulai mencuci tangan, pertama sunat wudu kita lakukan, Rasulullah mengajarkan dengan cara menyelat jari dari tangan. Kita sekarang, kita pikir dulu tahun 2020 kita sudah bisa terbang, sudah bisa naik mobil terbang, sudah semua orang pakai pesawat jalannya. Ternyata kita 2021 kita baru belajarkan cara mencuci tangan yang benar hari ini. Nah, mencuci tangan yang benar ya seperti itu. Kita disuruh menyelat jari. Dan ini adalah sunnah Rasulullah. Kalau kita berwudu, kita sunnah tangan kita pertama menyelat jari. Kedua, dari mulai madmadah, berkumur-kumur. Jadi bukan memasukkan hanya air ke mulut, tapi airnya dikumur-kumur. Itu sunnahnya yusinunal wudu'a, agar kita bisa masuk surga pintu kedua. Kita madmadah artinya berkumur, airnya bukan hanya gitu, tapi kumur-kumur dikocok-kocok dalam mulut baru dikeluarkan kembali. Setelah madmadah apa? Istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak artinya memasukkan, bukan hanya menculok jarok, tapi kalau bisa airnya dihirup di dalam hidung, bahkan kalau bisa sampai ke khasyum, ke tulang hidung yang ujung ini. Nah, jadi istinsyak sunnahnya seperti itu, diambil air, dihirup ke dalam hidung. Walaupun agak sakit, tapi memang itulah obat untuk kita. Kalau yang sakit pilek, bahkan COVID pun hilang karena istinsyak. Mudah-mudahan kalau kita lakukan sunnah yusinunal wudu'a ini, Allah akan bisa masukkan kita ke pintu surga kedua. Setelah madmadah, apa yang kita lakukan yusinunal wudu'a? Mencuci muka. Ghuslul wajhi, di saat ghuslul wajhi yang jangan lupa kita niatkan pertama saja nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Pada saat air pertama sampai ke muka, sampai di sini niat. Kalau kita cuci dengan dua tangan di sebelah pertama sampai air, langsung kita berniat wudu di situ pertama. Setelah itu yusinunal wudu'a, membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku, bersinarkanlah wajahku pada saat hari itu wajah-wajah ada yang putih dan ada yang hitam. Jangan lupa baca doanya Allahumma, ya Allah, bayyid. Bayyid itu daripada bayadha. Bayyid, putihkanlah wajhi, wajahku. Yauma, pada hari, tabyaddu, pada putih wujuh, wajah-wajah, wa taswaddu wujuh, dan hitam wajah-wajah. Jadi pada hari kiamat itu wajah-wajah mulai putih dan hitam. Kita berdoa agar wajah kita yang tersentuh air itu Allah tetap putihkan walaupun tanpa pakai skincare. Allah tetap putihkan walaupun kita tidak isi filler dan tidak isi botok, tapi Allah tetap berikan kita putih tanpa perlu operasi plastik. Nah, inilah doa yang apabila dibaca dunia akhirat wajah kita berseri-seri.
doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh berfungsi dunia dan akhirat. Saat kita berwudu dari sini kalau bisa, karena tahsin wudu dari sini, bukan hanya dari batas dagu, dari sini kena air sampai ke batas minimal depan kuping. Kalau kita melebihkan boleh sampai setengah kuping, lebihkan ke sini sampai batas tubuh rambut. Jadi kalau perempuan sebaiknya wudhunya di tempat tidak terlihat oleh orang laki-laki, boleh masuk ke ruangan otomatis agar wajahnya lebih dari had wudhu daripada batasan wudhu. Ini yang disebut yusinun al-wudhu. Setelah itu baru kita mencuci tangan kanan. Allahumma a'ti kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitabku dari tangan kananku. Sampai mana cuci tangan? Kalau orang berwudu biasa sampai siku, ilal mirfaqain. Tapi kalau orang yuhsinun al-wudu, yang memperbagus wudu sampai bahu, sampai ketiak. Jadi bagi urang yang kira-kira bakulah atau bisa cuci sampai bajunya diangkat, cuci sampai batas bahu. Ini yang jadi urul muhajjalin, yang menjadi pembatas penanda kita wudu kita sempurna, yuhsinun al-wudu. Jadi bagian kalau koh boleh ketik, koh juga sampai intra boleh ketik dan pula. Jadi posisi inilah posisi kita upayakan agar tangan kita sampai ke bahu sini tercuci. Itu yuhsinun al-wudu. Oh Ustaz Gunawan, kami cuma sampai siku saja boleh? Boleh, sah. Tapi tidak yuhsinun al-wudu. Ini cerita tadi kalau kita mau membersihkan wudu. Setelah itu cuci tangan kiri, doanya apa? Wala tu'ti kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Wala tu'ti, jangan engkau berikan kitabi, kitabku, min shimali, jangan engkau berikan kitabku dari tangan kiri, au min wara'i dhahri, baru cok kitabnya melikut dari belakang rumlo. Bulan bin Pulin cok buku catatan, dapat dah baru cok melikut, atau dengan tangan kiri, atau kayak cerita kita kemarin ada yang tembus dari tangannya sampai ke belakang punggungnya. Doa ini yang kita baca agar kita tidak mengambil kitab dari tangan kiri. Wala tu'ti kitabi bishimali aw min wara'i dhahri, adalah doa sambungan daripada doa yang tangan kanan tadi. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Setelah itu, ini juga sampai bahu. Setelah itu baru mencuci kepala. Jadi bukan mencuci rambut, tapi mencuci kepala. Masbur ra'si. Masbu beda dengan uslu. Ghuslu mencuci, mashu membasuh. Jadi kalau ghuslu artinya airnya mengalir seperti kita ghuslu wajhi, air yang kita cuci muka itu mengalir airnya. Kalau mashu boleh airnya kita ambil, kita taruh, itu mashu. Mashu menyentuh atau membasuh. Nah, mashu ini, mashu rasi, yang disusun itu raksunya, artinya kepalanya, bukan rambutnya. Jadi kalau perempuan panjang rambut nggak bisa rambutnya yang dicelup ke dalam kulah, karena bukan cuci rambut, bukan pakai sampo, bukan keramas, bukan. Kalau dulu kita di kampus mungkin ada yang gabung dengan mapala. Mapala sebagai orang mahasiswa pencinta alam, tapi ada yang mapala mahasiswa panjang rambut. Nah, jadi yang panjang rambut nggak boleh celup ke dalam bak, dia tetap bagian yang terkena dari batas kepala itu boleh dicuci. Untuk yuhsinun al-wudu kita sucikan atau cuci sampai penuh kepala. Jangan dicelup oleh kula-kula kebang menjerat ke fahinan kabuhu dalam kula. Boleh dicuci dengan cara dicelupkan tangan ke dalam tempat wudu atau dicuci, lalu tangannya dilingkarkan seperti bendo, jempol di belakang telinga dikumpulkan sampai ke belakang, lalu dibuka lagi sampai ke depan. 3 kali sunnahnya untuk yuhsinun al-wudu. Setelah kita yuhsinun al-wudu untuk kepala, lalu kita sapu telinga kita dari bagian luar sampai ke dalam. Jadi genyong yang bukan kok ina mandung mek duki danyo gadah mandung danyo dah sapu semua lubang siput dan juga alur. Caranya begini, jempol di belakang anak kuping, lalu telunjuk dimasukkan ke dalam dan diikuti semua alurnya dengan telunjuk, jempol diputar dari arah belakang. Itu yuhsinul wudu'a untuk telinga. Setelah itu baru terakhir mencuci kaki. Doa mencuci kaki, Allahumma la tazal qadami ala sirati yauma tazal aqdam.
Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan kakiku di atas siratal mustaqim pada saat kaki-kaki yang lain pada tergelincir. Jadi doa-doa kita yang kita panjatkan di saat wudhu inilah yang membuat kita dihitung sebagai yusinunal wudhu. Dan jangan lupa untuk kaki, untuk orang yang yusinunal wudhu sampai batas mana? Sampai batas lutut cucinya. Ustaz Gunawan, saya cuci sampai batas mata kaki, boleh. Walaupun kaki kita nggak pakai kacamata, tapi tahu mata kaki di sini sampai sini sah. Cuman bagian mau yusinunal wudhu, cucinya sampai lutut. Cuci sampai lutut dan pastikan selama ini kadang-kadang bertanya utara kaki, kadang kaple kaki dari satu arah, kadang ada yang cuci dari belakang. Pastikan bagian depannya kena nggak air. Ada yang cuci dari depan sirah gedang, geple dari ke. Bagian belakangnya kena nggak? Kalau kita cuci sambil berdiri, pastikan bagian bawah ini kena nggak air. Karena akitannya menghidang dengan semen tanpa tabut aki, bagian iup aki han kena. Dan inilah yang harus kita jaga, jangan sampai wudhu kita, jangankan yusinuna, jangankan bisa lebih bagus, bahkan takutnya jangan wudhu kita nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Urang mano junub, gemano kecoi dalam batik, dalam bak gerah aja nunggu pakai shower, tapi bak gedang hana gerah kaki. Posisi kaki dia tetap menapak di atas tanah. Ditakutkan air tidak mengalir ke batas tapak kaki yang terpijak dengan semen. Nah, ini membuat tidak tercukupinya rukun mandi, yaitu pertama niat, kedua sampai air ke seluruh anggota. Hati-hati mandi junub dan hati-hati juga dalam berwudu. Kalau kita bisa jaga wudu kita, insya Allah yusinunal wudu bisa masuk ke dalam perbuatan kita, dan insya Allah kita akan bisa masuk surga melalui pintu kedua. Tapi satu lagi, kita juga harus memperbagus seluruh rukun sholat. Waktu kita 5 menit lagi, kemungkinan untuk menjabarkan seluruh rukun sholat mungkin tidak cukup, tapi pastinya kita tahu apa rukun sholat yang pernah kita pelajari, ada 13 rukun sholat. Dan pastinya kewajiban pertama bagi kita, ini yang paling penting, mungkin banyak orang lupa. Sholat kita tidak sah kalau kita tidak tahu yang mana rukun, wajib, dan sunnah sholat. Saya ulangi, sholat kita tidak sah kalau kita tidak tahu yang mana rukun, yang mana wajib, yang mana sunnah sholat. Kita sholat ikut imam, imamnya duduk tahiyat awal. Kita berpikir, oh ya, rekan kedua kan sembahyang, kita baru tahiyat awal. Kita pikir itu bagian daripada rukun sholat. Sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah. Itu sunnah apaan? Jadi kita harus paham yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana wajib daripada sholat. Kalau ini kita tidak paham, maka sholat kita kemungkinan tidak sah, dan kita tidak ada kemungkinan untuk bisa masuk ke dalam pintu kedua, babul musallin alladzina yusinuna wudu'a wa arkan sholat, yaitu pintu orang-orang yang sholat dan membaguskan wudhunya dan rukun-rukun sholat. Waktu kita 4 menit lagi, ada pertanyaan atau tidak sebelum pengajian ditutup? Maaf tadi agak terlambat. Ada? Kalau nggak ada boleh ditanyakan nanti setelah sholat, atau juga boleh melalui konsultasi melalui SMS atau WA 08 1167 5 kali 08 1167. Oh ya, ada pertanyaan, silakan. Masalah Asyura. Iya, Asyura adalah hari 10 Muharram, tepatnya hari Kamis. Kita datang, kita sampai nanti di Asyura. Asyura ini sunat berpuasa. Dan pahala puasa Asyura ini luar biasa. Kenapa di hari Asyura ini banyak sekali kejadian yang terjadi? Mungkin karena tadi ditanyai, kita banyak bercerita bagaimana Nabi Musa menyelamatkan kaumnya juga di hari Asyura. Nabi Yunus juga diselamatkan dari ikan paus juga di hari Asyura. Dan hari Asyura ini dipuasakan oleh kaum Yahudi. Ketika Rasulullah berjumpa dengan kaum Yahudi dan dia bertanya, kenapa kalian puasa Asyura? Mereka berkata, hari ini Musa diselamatkan dari laut, ya makanya kami bersyukur dan kami berpuasa di hari Asyura. Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu minkum, kami lebih berhak kepada Asyura daripada kalian. Maka
makanya puasa Asyura ini sangat dianjurkan dan begitu besar fadilahnya. Bagi yang mampu, bagi yang sanggup, bahkan kadang-kadang masih ada yang tinggal puasa waktu Ramadan kemarin, khusus ibu-ibu, boleh puasa di hari Kamis dan bagus sekali hari Kamis hari Asyura. Hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram, hari Selasa, hari Rabu besok 9 Muharram, hari Kamis insya Allah malamnya kita niat, paginya setelah subuh kita sudah mulai memasuki hari Asyura. Perbanyak ibadah juga di hari Asyura, karena dengan tafaul, dengan berkah hari Asyura kita harapkan, ya Allah uronyo nepu selamat mandung Nabi daripada musibah, nepu pulih Nabi Ayub daripada sakit pi uro Asyura. Uronyo ya Allah dengan berkat lo puasa Asyura menyolong sakit nepu pulih, menyolong na sulit masalah keuangan, na sulit masalah keluarga, na putra masalah nepeglah ya Allah dengan berkat uro Asyura. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan keberkahan dari Asyura insyaallah, mudah-mudahan Tasu'ah hari ke-9. Kalau mau ya betul bunda, kalau kita mau puasa diawali dengan Tasu'ah lebih bagus. Tasu'ah itu besok, yaitu 9 Muharram. Tasu'ah daripada Tis'ah artinya 9 Muharram, Asyura daripada Asyarah yaitu 10. Yang paling besar fadilah Asyura, tapi kalau kita mau iringi dengan Tasu'ah lebih bagus. Bagi yang puasa hari Kamis, dia dapat 2 pahala. Pertama pahala Asyura, kedua karena berada pada hari Kamis, dia dapat juga pahala sunat hari Kamis. Kalau ayah anda betul, hari Kamis itu kebiasaan banyak kenduri. Lalu bagi kita yang berpuasa bagaimana? Kalau kita bagi yang berpuasa, upayakan bila puasanya bisa dipertahankan. Artinya kewajiban kita datang ke tempat kenduri, bukan kewajiban makan. Apabila diundang, yang wajib kita datang. Kalau kita sampaikan, ayo puasa, kemungkinan dia gejuk penua, gejuk besek, gejuk rantang lebih gede daripada orang yang baju hina. Karena pun bukan juga kenduri kan, nah lewat tempat, temen lega rantang, temen lega baju pun, lega buka puasa ilmu. Jadi mudah-mudahan bisa jaga tidak buka puasa. Kalau kita sudah niat dari awal, sampaikan baik-baik kepada yang diundang. Yang wajib kita datangi, tidak wajib makannya. Jadi boleh dijaga puasanya. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih semuanya. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua. Semoga Allah kabulkan doa dan hajat kita semua dengan berkat Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli sahabati wa tabi'in. Ikuti hajatina ya Allah berkati Fatihah kita. Ikuti hajati Muhammad Fauzan Azimah bin Hamdulillah Hamzah, Hamdulillah Hamzah bin Haji Hamzah, Ibrahim bin Muhammad Syam, Tengku Arifullah bin Muhammad Ja'far, Iskandar bin Zakaria, Muhammad Ali Akbar bin Zainuddin, Rasnijat bin Muhammad Daud, Mukhtar bin Muhammad Daud, Muhammad bin Muhammad Daud, Ismail bin Abdullah, Jamal bin Isa, Ismu bin Muhammad Yunus, Usman bin Sarum, Royani bin Radali, Nursyah bin Basyah, Muhammad Anafiah bin Usman Baransyah, Asmanizat bin Yasbalah, Isnan binti Kasimun, Nurhayati binti Muhammadiyah, Usmaniyah binti Usman, Ummi Salam binti Hanafiah, Kartika Sari binti Khabar, Galia Nusanti binti Sunarioha, Nusmaini binti Ismail, Yusra binti Muhammad Yusuf, Aisyah binti Budiman, Ramlah binti Ibrahim. Ikuti hajatina ya Allah berkati Fatihah kita. Ala hazmin ya wa kulli niyatin shalihah. Ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.